tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Bravo Presiden Prabowo. Nah, ini ucapan salam yang pertama kali pada saat saya akan mengadakan analisa atau membuat opini Rudy kali ini. Sebelum Anda mengikuti opini Rudy, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi, like, share, dan komen dari setiap video dari Anak Bangsa Channel. Nah, sahabat Indonesia, kenapa saya mengucapkan bravo Presiden Prabowo? Karena tadi malam, tepatnya tanggal 31 Juli 2025, ada informasi yang sangat luar biasa hebat. Presiden Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto, dan ini sudah mendapatkan pertimbangan dari DPR RI. Nah, apa maknanya? Mengapa abolisi untuk Tom Lembong? Mengapa amnesti untuk Hasto Kristianto? Ini yang ingin saya jelaskan, tapi saya yakin Anda sudah tahu. Abolisi itu adalah hak prerogatif Presiden untuk menghapuskan semua tuntutan hukum kepada seseorang. Biasanya ini diberikan pada tokoh-tokoh yang terkena tuduhan tindakan politik. Artinya abolisi untuk Tom Lembong ini, semua tuduhan hukum yang dilakukan negara kepada Tom Lembong itu gugur. Artinya Tom Lembong bebas murni tanpa syarat apapun. Nah, untuk amnesti itu adalah hak Presiden untuk memberikan pengampunan kepada orang yang sudah dipidana. Nah, Hasto ini mendapatkan amnesti bersama 1.116 orang yang lain, tapi sebetulnya amnesti ini biasanya diberikan kepada tokoh-tokoh yang terkena tahanan politik atau tapol atau apapun lah yang terkena imbas dari politik ini. Ini hak prerogatif Presiden, abolisi, amnesti maupun gerasi. Tapi kalau abolisi dan amnesti harus minta pertimbangan dari DPR RI. Maknanya apa? Maknanya adalah ada new hope, ada harapan baru penegakan hukum di Indonesia. Saya belum pernah mendengar Presiden sebelumnya itu memberikan abolisi maupun amnesti. Di zaman Jokowi tidak pernah, dan Pak Prabowo menorehkan sejarah emas untuk menyampaikan atau memberikan abolisi dan amnesti kepada tokoh-tokoh bangsa. Alasannya sangat normatif, demi keutuhan bangsa dan demi kebersamaan kita untuk membangun Indonesia. Ini bermakna dalam, sangat dalam. Kalau untuk kasus Tom Lembong jelas terang benderang. Ada unsur kriminalisasi, tidak ada mens rea, tidak ada aliran dana kepada dirinya, dan tidak ada kesalahan apapun untuk Tom Lembong. Kita sudah membahas berkali-kali, semua tokoh-tokoh sudah membahas berkali-kali, tapi tetap dipaksakan, dan Tom Lembong tetap dihukum atau divonis 4,5 tahun. Nah, Tom Lembong sudah banding, jaksa sudah banding, tapi proses hukum yang sedang berjalan ini dihentikan karena sudah ada abolisi. Artinya kita tinggal menunggu saja surat keputusan Presiden
untuk abolisi kepada Tom Lembong. Sama halnya dengan Hasto Kristianto. Beliau sudah divonis 3,5 tahun di pengadilan tipikor. Kemudian mungkin mereka sudah banding, jaksa juga KPK sudah banding, tapi akan terhenti semuanya setelah surat keputusan presiden turun. Nah, prosedurnya adalah abolisi itu disiapkan oleh presiden atas usulan Menteri Hukum, kemudian dimintakan pertimbangan kepada DPR, DPR memberikan pertimbangan atau persetujuan. Setelah itu terbitlah surat keputusan presiden tentang abolisi dan amnesti. Ini membuat saya bahagia. Tom Lembong meskipun saya tidak kenal, tapi saya tahu persis rekam jejak seorang Tom Trikasih Lembong. Orang yang hebat, pintar, bersih, jujur. Saya juga mengenal Hasto Kristianto, orang yang sangat loyal kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, profesional menjadi sekjen, dan ini juga angin segar kepada PDI Perjuangan, dan ini juga menyumbangkan energi baru kepada PDI Perjuangan untuk melakukan kongres. Artinya Mas Hasto Kristianto tetap menjadi sekjen dan mempersiapkan kongres PDI Perjuangan yang akan datang. Mungkin dalam waktu dekat ini di Bali atau dimanapun, tapi yang jelas saya sebagai sahabat dari Hasto Kristianto merasa bahagia. Artinya ini kemenangan politik Presiden Prabowo Subianto. Kenapa kemenangan politik? Otomatis karena niat baik dari Presiden ini akan mendapatkan respon positif dari PDI Perjuangan. Presiden Prabowo juga akan menuai simpati publik khususnya dari koalisi masyarakat sipil terkait dengan Tom Lembong. Jadi ini sebetulnya poin yang terbesar didapat oleh Presiden Prabowo karena kenegarawanan beliau, karena kebijakan beliau, karena kehebatan beliau dalam melihat konstelasi politik yang ada. Nah, kalau ada sosok yang sangat mendapatkan kredit poin yang luar biasa di kasus amnesti Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong, lalu siapa yang terpuruk dalam hal ini? Tentu saja ya bisa kita katakan Jokowi. Karena persepsi publik selama ini, mengapa Tom Lembong dipaksakan untuk dijadikan tersangka dan dijadikan terdakwa? Karena ada unsur balas dendam, konon begitu. Sama juga dengan Hasto Kristianto. Hasto Kristianto adalah sosok yang paling kritis kepada Presiden Jokowi. Dan bahkan sangat kental aroma politisasinya pada saat Sekjen PDI Perjuangan dan elit-elit PDI Perjuangan membuat keputusan berdasarkan arahan dari Ketua Umum untuk memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution. Tidak lama kemudian Hasto Kristianto menjadikan TO, target operasi, untuk kasus yang sudah almarhum. Maksud saya kasus yang sudah diadili tahun 2020, sudah ada orang yang dihukum, bahkan sudah keluar penjara. Harun Masiku sampai sekarang juga nggak tahu rimbanya kemana. Apakah masih hidup atau tidak kita tidak tahu karena KPK ternyata tidak mampu menangkap Harun Masiku, dan Hasto dikait-kaitkan dengan pemberian suap kepada Harun Masiku. Dan semua argumen hukum ini yang tidak kuat ini runtuh seketika pada saat ada amnesti untuk Mas Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong. Nah, pasti orang-orang yang kemarin men-TO-kan Hasto Kristianto dan men-TO-kan Tom Lembong akan gemeriang. Persepsi publik selama ini bisa benar, bisa juga tidak salah. Itu adalah bahwa ini ada peranan dari presiden sebelumnya. Jadi ini tidak bisa kita pungkiri, persepsi publik terbangun seperti itu. Bisa juga ini semacam analisis politik, tapi yang jelas dua orang ini sebelum dijadikan target operasi adalah sangat kritis kepada Presiden Jokowi.
Tom Lembong juga memberikan catatan kritis tentang IKN, Hasto Kristianto memberikan catatan kritis tentang pengkhianatan Jokowi dan bagaimana Jokowi merusak demokrasi. Ini selalu disuarakan oleh seorang Hasto Kristianto dalam kapasitas dirinya sebagai seorang intelektual dan dalam kapasitas dirinya sebagai seorang sekjen PDI Perjuangan. Jadi sahabat Indonesia, ini kita sambut dengan gembira. Pasti ada yang tidak suka, pasti kelompok-kelompok kecil bagian sana, tapi mayoritas rakyat Indonesia itu bahagia, gembira karena kita mendapatkan kabar yang baik dan kita ada new hope, ada presiden yang memiliki ketegasan, dan saya sebagai warga negara mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sangat tinggi kepada Presiden Prabowo yang mempunyai jiwa kenegarawan yang besar, mempersatukan potensi bangsa, dan yang paling penting jangan campur adukkan hukum dengan politik. Jangan politisasi hukum. Biarlah hukum bekerja berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan politik bekerja berdasarkan kaidah politik. Jangan dicampur aduk, jangan untuk unsur balas dendam. Biarlah penegakan hukum ini akan menjadi jalan yang menjadi panduan kita tanpa intervensi dari pihak manapun. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Mas Tom Lembong. Saya mengucapkan selamat dan kebahagiaan saya kepada sahabat saya, Mas Hasto Kristianto, terutama keluarganya dan terutama keluarga besar PDI Perjuangan. Mari kita dukung Presiden Prabowo karena beliau sudah menunjukkan kenegarawanan beliau sebagai seorang kepala negara, dan bagi saya ini adalah harapan baru buat Indonesia. Indonesia akan optimis dan marilah kita semua mendukung Presiden Prabowo. Sahabat Indonesia, demikian opini saya. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sebelum Anda menutup YouTube Anda, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan komen di Anak Bangsa Channel. Terima kasih, sampai jumpa.